Alhamdulillah, Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Wa bitaufiqihi tahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Wa bifadlihi tatanazzalu ar-rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat-nikmat yang diberikan. Karena tidaklah sedetik pun dalam kehidupan kita yang berlalu kecuali di dalamnya berlalu pula nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan di khutbah pertama ini pengertian mengenai istiqamah. Istiqamah diambil dari bahasa Arab, dari fi'il istaqama yastaqimu istiqamah, yang mempunyai arti i'tadala wastawa, tegak, lurus, konsisten dalam suatu ruang atau pekerjaan. Dalam istilahnya, istiqamah sendiri berarti itba'us siratil mustaqim wa fi'lut ta'at wajtinabu al-ma'asi, yang artinya teguh dalam beriman dan berislam serta melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, garis besar dari istiqamah yaitu bagaimana konsisten
dengan ketaatan yang sudah dijalani. Kita sebagai orang Muslim sudah melaksanakan Ramadan yang kurang lebih 30 hari, memiliki kenangan-kenangan indah di masa Ramadan, beribadah dengan khusyuk, melakukan amalan-amalan dengan bersemangat, menginfakkan sebagian harta kita dan lain-lain sebagainya. Itulah kenangan kita di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita setelah 15 hari meninggalkan Ramadan? Apakah amalan-amalan yang dulu kita laksanakan tidaklah membekas? Apakah kita tidak mempunyai kerinduan melaksanakan hal-hal yang kita usahakan, kita laksanakan, kita tempuh, kita jalankan dengan hikmat di bulan suci Ramadan? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Konsisten tidaklah banyak, tidaklah harus banyak, akan tetapi walaupun sedikit pun bisa bertahan lama seumur hayat kita, maka itu akan lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Yang artinya amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang konsisten walaupun sedikit. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah juga bersabda, "Ya ayyuhan nas, khudhu min a'malikum khudhu minal a'mal ma tutiqun." Yang artinya, wahai manusia, ambillah amalan-amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya menjelaskan untuk beristiqomah, konsisten dengan tanpa beban, konsisten tanpa merasa terbebani oleh amalan-amalan yang sudah dilaksanakan. Dan hadis tadi menjelaskan bahwasanya tidak terkhusus amal-amal ibadah seperti sholat ataupun yang lainnya, tetapi hadis tersebut bersifat umum atas kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dan menjadikan kita konsisten di dalamnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amalan-amalan yang seharusnya atau seyogyanya kita rawat sampai selama-lamanya? Yang pertama tentunya sholat. Lebih-lebih sholat fardu yang 5 itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatu. Fa in sholahat faqad aslaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar." Yang artinya, amalan pertama yang nanti dihisab yaumil qiyamah adalah sholat. Barang siapa sholatnya baik, maka dia akan selamat dan menang. Dan barang siapa yang sholatnya rusak, maka dia akan celaka dan merugi. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat fardu, sholat-sholat yang lain, apakah kita tidak rindu dengan sholat-sholat yang kita kerjakan begitu rajinnya di bulan Ramadan itu? Di antaranya sholat-sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Lalu amalan kedua yang seharusnya kita rawat adalah puasa itu sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnatun minan nar." Yang artinya siam atau puasa itu benteng dari api neraka. Maka dari itu kita sekarang berada pada bulan Syawal, yang mana bulan Syawal adalah awal bulan setelah Ramadan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita berpuasa di bulan Syawal ini, yang mana siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka akan dihitung setahun penuh dia puasa. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, amalan yang ketiga yang kita perlu rawat setelah kita meninggalkan atau Ramadan telah meninggalkan kita, yaitu membaca Al-Quran. Sebagian orang di bulan Ramadan mempunyai target-target khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Akan tetapi setelah itu Al-Qur'annya ditutup dan dikunci di dalam lemari, dan nanti Ramadan yang akan datang baru mau dibuka. Maka itu tidak sesuai dengan anjuran, dengan perintah Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk konsisten walaupun sedikit. Jadinya saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk konsisten atau istiqamah dalam membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Lalu amalan selanjutnya yang perlu kita rawat di luar Ramadan adalah amalan-amalan sosial. Yang pertama adalah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang artinya, siapa itu orang-orang yang bertakwa?
Yang pertama yaitu yang menginfakkan, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu di bulan Ramadan kita berlomba-lomba memberikan makanan, di jalan-jalan berlomba-lomba untuk memberikan iftar, mengharapkan ridho Allah berupa pahala yang sama dengan orang yang puasa. Semangat itulah yang kita bawa di luar Ramadan untuk memperbanyak amal kita serta melanggengkan istiqamah dengan apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, walaupun sedikit. Lalu amalan sosial yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kita di dalam puasa Ramadan berikhtiar agar puasa kita diterima. Kita tidak marah, kita tidak berusaha untuk sabar kepada orang, kita berusaha untuk kalem dan lain sebagainya. Maka nilai-nilai itulah, sifat-sifat itulah yang seharusnya melekat kepada kita setelah 30 hari kita membiasakannya. Maka dari itu saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah untuk menahan amarah sehingga nanti kita akan termasuk orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari karena amarah. Lalu amalan sosial yang ketiga yang kita bisa rawat di luar Ramadan yaitu afina 'anin nas, memaafkan manusia. Dalam suatu kisah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya bersabda, nanti akan ada orang yang datang yang dimana orang ini dijamin masuk surga. Lalu Abdullah bin Amr bertemu dengan orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW tersebut sampai beliau ke rumahnya untuk mengetahui apa amalan yang dia lakukan sehingga dia dijamin oleh Allah masuk surga. Lalu pada akhir kisahnya, orang Badui yang dijamin masuk surga tadi berkata, memang aku tidaklah mempunyai amalan-amalan khusus, akan tetapi aku berusaha memaafkan orang-orang yang menyakitiku dengan sengaja ataupun tidak, dan aku menghilangkan rasa benci, iri, dengki dari orang lain. Itulah 3 amalan ritual berupa sholat, berupa puasa dan membaca Al-Quran, dan 3 amalan sosial yaitu bersedekah, menahan amarah, dan yang ketiga adalah memaafkan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala in'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ihwanih, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui amalan-amalan tadi, bagaimana kita agar konsisten dengan amalan-amalan tersebut? Paling tidak ada 3 cara. Yang pertama adalah menyadari bahwa istiqamah, konsisten itu tanda ikhlas. Kita tidak melaksanakan sesuatu kecuali karena Allah. Maka bersumber dari itu, segala amalan kita yang dikatakan ikhlas itu akan bertahan lama. Karena keasyikan kita dalam beribadah itu semata-mata tidak karena pandangan orang, tidak karena hal-hal di luar selain Allah, akan tetapi ibadah kita hanya kita niatkan, hanya kita harapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar amalan kita istiqamah, konsisten, yaitu dengan berkawan dan memiliki lingkungan yang gemar beribadah dan semangat menuntut ilmu. Kita patut syukuri, alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita hidup di sekeliling masjid. Dalam konteks ini kita dekat dengan Masjid Syaifillah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengokohkan satu sama yang lain untuk beristiqamah, beribadah dan menebarkan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, yang ketiga, agar kita istiqamah, kita minta, kita berdoa kepada Allah agar Allah yang maha kuasa, maha membolak-balikkan hati kita, memberikan taufiknya berupa memberikan istiqamah kepada kita dan mematikan kita, mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita, menolong kita dalam usaha kita beristiqamah, menjalankan semua hal, menjalankan amalan-amalan baik yang sudah kita bangun di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya waz zalazil wal mihan an baladina Indonesia hadha khassah wa sa'ira bildan muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ikhwananal mujahidin al muslimina fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit imanahum, Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata fi qulubihim wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tiba'ah. Allahumma nas'aluka al-istiqamah, Allahumma nas'aluka al-istiqamah, Allahumma nas'aluka al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan